Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insira Maulana Zainuddin dengan NIM 200211202031 dari kelas Arsitektur A. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai dimensi sosial lingkungan di ruang semi terbuka tropis perumahan di Singapura pada mata kuliah Arsitektur Lingkungan Binaan. Pertama-tama mengenai kuantitas dan kualitas hunian bertingkat tinggi di Singapura. Sejak kemerdekaan pada tahun 1965, perumahan publik bertingkat tinggi di Singapura telah berkembang pesat untuk menampung 84% dari populasi saat ini. Sisanya 11% tinggal di apartemen pribadi bertingkat tinggi. Hanya 5% terutama dari kelas yang lebih kaya di Singapura yang tinggal dengan rumah sendiri dan menikmati penggunaan taman pribadi. Gambar di samping menunjukkan sebuah blok perumahan yang ada di Singapura. Selanjutnya yaitu mengenai aspek sosial dan lingkungan dipelajari secara terpisah. By 2005 menunjukkan bahwa aspek sosial sering dipelajari secara terpisah dari aspek lingkungan. Balkon tropis telah dipelajari sebagai perangkat untuk memberikan naungan, mengurangi beban pendinginan, dan meningkatkan kenyamanan termal. Sementara yang lain telah membahas pengembangan bahasa arsitektur berdasarkan bioklimatologi dan lingkungan terkait. Metode desain LIM membandingkan rumah tradisional Melayu dengan tempat tinggal modern, mencatat perbedaan gaya hidup dan kurangnya ruang rekreasi semi terbuka. GAL membahas kehidupan antar bangunan sebagai kehidupan jalanan di lapangan, tetapi tidak mempertimbangkan kemungkinan menciptakan kehidupan jalanan di tingkat atas dalam pengembangan apartemen bertingkat tinggi. Selanjutnya yaitu mengenai komunitas dan bagian hijau di Sky. Bedok Core dirancang oleh Cheng Jian Fan dari Design Link Architect Singapura pada tahun 1982 dan selesai pada tahun 1985. Terdiri dari 280 apartemen tersebar di 3 blok dengan ketinggian mulai dari 4 hingga 20 lantai. Pengembangannya meliputi tempat parkir mobil, tanam landscape, lapangan tenis, dan kolam renang besar. Bedok Core berbeda dengan menawarkan halaman depan dan balkon semi terbuka. Apartemen tipikal berkisar dari area kotor di sekitarnya 110 sampai 220 meter persegi, termasuk balkon dan halaman depan. Tidak termasuk ruang sirkulasi umum. Apartemen 3 kamar tidur yang lebih besar memiliki luas internal sekitar 110 meter persegi. Sedangkan apartemen 2 dan 1 kamar tidur masing-masing sekitar 85 meter persegi dan 55 meter persegi dan merupakan perkembangan perumahan yang khas pada saat itu. Gambar di bawah menunjukkan site plan pada Bedok Core dan di sampingnya merupakan Bedok Core. Dalam sebuah wawancara dengan Bai, Cheng mengatakan dia terinspirasi dari pengalaman langsungnya di pedesaan Singapura. Dia ingin menciptakan kembali suasana santai dan ramah serta rasa kebersamaan dan keamanan yang kuat di lingkungan. Dia percaya bahwa koneksivitas visual tingkat tinggi bagi penghuni di ruang teras masuk berkontribusi pada interaksi sosial dan keintiman tingkat tinggi yang menghasilkan rasa identitas dan keamanan yang kuat. Setiap pengunjung akan langsung dikenali sebagai orang asing dan arsitek juga ingin merancang apartemen bertingkat tinggi di mana setiap orang dapat memiliki sepotong hijau atau rumah. Di Singapura, rumah bertingkat semi terpisah dan satu lantai disebut properti dan apartemen disebut tidak ada properti. Untuk Istana Bedok, Cheng berharap untuk memberikan setiap unit perumahan sebuah taman pintu masuk mirip dengan tempat tinggal yang dihuni. Dia menyebutkan bahwa di Singapura tanah langka penting untuk menciptakan kemungkinan bagi orang-orang memiliki tanah bumi jenis baru. Dalam mewawancara warga, pengadilan Bedok menggunakan istilah kampung untuk menggambarkan sistem tata ruang dan masyarakat tempat mereka tinggal, dan mereka menggunakan istilah pelantara dan taman untuk merujuk ke halaman depan. Pengembang bahkan mengadopsi nama lapangan Bedok karena mengungkapkan fitur pelantaran yang unik dari desainnya. Serupa dengan kampung Melayu tradisional,
Setiap beranda masuk istana bedug menyediakan lingkungan yang nyaman untuk kegiatan sosial terlihat oleh tetangga. Berikutnya yaitu radiasi angin dan surya. Liang 2005 percaya bahwa angin dan radiasi matahari merupakan faktor penting yang mempengaruhi kenyamanan termal dibandingkan dengan ruang dalam ruangan. Oleh karena itu, model prediksi kenyamanan termal dalam ruangan bangunan hunian tropis bertingkat tinggi di Singapura tidak dapat digunakan secara efektif untuk memprediksi suara kenyamanan halaman depan semi terbuka. Dia mensurvei dan mengukur halaman depan semi terbuka dan koridor yang berdekatan di Blok 1, unit kondominium Pengadilan Bedok, untuk mempelajari dampak relatif dari radiasi angin dan matahari pada kenyamanan suatu termal penghuni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneduh radiasi matahari yang diberikan oleh halaman depan yang luas efektif dan berperan dalam memberikan kenyamanan termal pada ruang semi terbuka di lingkungan perumahan bertingkat. Untuk ruang semi terbuka di lingkungan perumahan bertingkat tinggi, studi Liang memberikan pedoman desain yang sesuai untuk kenyamanan termal untuk halaman depan dan koridor dengan kondisi iklim yang serupa. Tanaman, lingkungan, dan kegiatan sosial. Pengukuran kondisi termal berdasarkan pengamatan korelasi suhu lingkungan yang lebih rendah dengan berada dan koridor dikemungkinkan untuk menciptakan lingkungan mikroden berkualitas tinggi yang nyaman secara termal, di mana lebih banyak komponen tanaman adalah pertunjukan yang lebih ramah lingkungan. Tanaman ditentukan oleh volume daun karena memainkan peran penting dalam dampak pendinginan tanaman disumbangkan lembaran terhadap kinerja rumput. Survei cenderung mempelajari lebih banyak tentang tanaman vestibular dan cenderung tahu lebih banyak tentang integrasi properti dan keamanan. Kegiatan hortikultural masuk veranda cenderung rileks berdasarkan bersantai dan menangani lebih banyak tanaman. Tanaman memberi penghuninya warna-warna cerah, udara segar, dan kegembiraan psikologis, sehingga membantu mempelajari lingkungan sosial. Hal ini dapat menjelaskan hubungan antara intensitas budidaya yang lebih tinggi dan lebih banyak tetangga yang saling mengenal. Gambar di samping menunjukkan keterkaitan berkebun di ruang semi terbuka. Selanjutnya mengenai dimensi spasial PAUD dan ambang batas sosial klimatis. Arsitek cenderung berpikir dalam pemikiran preparametrik. Ini menggunakan beberapa perhitungan matematis dalam proses berpikir desain. Jika dapat melakukan prasimulasi dan menganalisis urutan ukuran dan kekuatan yang berbeda dari halaman depan yang berbeda dan meringkas hasilnya dalam format parametrik. Ini merupakan pedoman desain yang ramah arsitek. Wang menggunakan pengamatan baik aktivitas vestibular di bidang bedok dan kinerja termal yang sesuai sebagai dasar untuk mensimulasikan kualitas ruang depan kecil. Kualitas ruang depan kecil untuk mempromosikan aktivitas sosial ditentukan oleh ergonomi dan standar ruang. Sampai batas tertentu, halaman depan tidak mendukung banyak aktivitas seperti yang diamati di bedok court. Kualitas kinerja termal dari permukaan format kecil disimulasikan dan diplot terhadap tingkat pengurangan radiasi matahari karena naungan. Ketika ukuran ruang depan mencapai batasnya, keadaan kenyamanan termal sangat menurun, membuat ruang tidak cocok untuk berbagai kegiatan sosial. Kumpulan pedoman desain ini diatur dan disajikan menggunakan kerangka kinerja operasional morfologis dalam konteks tertentu, sehingga desainer dapat dengan mudah memahami kualitas pemikiran desain. Morfologi mengacu pada komposisi fisik, manipulasi mengacu pada bagaimana sesuatu bekerja untuk bentuk tertentu, dalam hal ini, bagaimana setiap ruang bekerja secara ergonomis dan di bawah bayangan sinar matahari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.